periode Juni Desember 2024. Salam dan salawat tak pernah lupa kita sanjurkan bagi umat muslim kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan seluruh kita semua yang hadir. Hari ini adalah umatnya yang tak akhir zaman dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kepala sekolah, hari ini sebelumnya saya mohon maaf dulu ya, saya tidak ternyata di semester berikutnya ini saya akan hadir ke sekolah Bapak Ibu masing-masing sesuai janji saya. Sudah saya buat, sudah saya share jadwalnya begitu kan, satu-satu. Terus ada kegiatan yang mendesak sehingga dibikin tiga gitu ya. Kemudian ada lagi edaran dari Dewan Pendidikan, besok lusa 16-17 kita harus ada hadir di Sarjana. Otomatis ini harus digabung menjadi ini. Baik, Bapak dan Ibu, sesuai dengan juknis pengelolaan kinerja, kalau guru-guru diobservasi kurang lebih 35 menit ya. Setiap gurunya itu diobservasi 35 menit sesuai dengan target perilaku yang Bapak Ibu pilih di PNM. Kepala sekolah saya berikan kesempatan 30 menit. Semuanya all in dan saya langsung ingatkan, kalau yang di semester 1 banyak yang roboh itu tidak ada melibatkan peserta. Jadi sekarang saya ingetin, dan tolong dibaca betul-betul target perilaku dia mintanya apa. Ya, jangan sampai kita memberikan materi, ini PPT-nya udah bagus, kemudian apa yang menjadi instruksinya tidak dilakukan. Jadi 30 menit. Saya hitung dengan jam saya. PPT dan foto-foto bisa di Google Drive yang sudah saya share kepada Bapak dan Ibu. Videonya diupload di YouTube sekolah masing-masing. Semua punya arsip. Jadi di Juli Desember nanti selama yang akan datang begitu. Sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat perubahan dari gaya berbicara, public speakingnya seperti apa, kemudian gesture verbal maupun non verbalnya seperti apa, lalu penguasaan materi Bapak dan Ibu seperti apa. Lihatlah progresnya di sana dan minta masukan dari teman-teman, kepala sekolah, guru, karena kritik dan saran itu sangat membangun bagi kita dan kesehatan mental kita ya. Jangan alergi dengan kritik dan saran. Rugi jangan hari gini itu gak refleksi itu udah jadi nomor 1. Kalau kita nggak refleksi diri sendiri, kalau diri sendiri ngomong saya udah bagus, tapi belum tentu dilihat oleh orang lain. Dan terima apa adanya begitu kan, sesuai dengan goodness yang sudah ada. Baik, kesempatan pertama kita giliran sesuai kedatangan. Karena saya datang ke sini dulu Leka, jadi dulu Leka duluan. Kemudian Ibu Miss Rini. Kemudian yang ketiga Bapak ya Pak. Keempat Pak Wal Asri. Ya? Hah? Enggak, sesuai kedatangan, sesuai komitmen Pak. Nanti yang kelima yang datang nanti Pak Mulyadi ya? Yang belum? Ya, itu nanti yang kelima dan keenam. Waktu 30 menit Ibu Juleka. Sekarang jam saya kita tempatkan 8 kurang seperempat. Berarti 8 seperempat selesai ya Bu ya. Ada persilakan. Siapa yang video? Ada ya? Langsung foto ya ya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengawas untuk yang lebih kecil dan Bapak Ibu guru yang hari ini kita terima. Ada kepala sekolahnya 3 orang dan yang lainnya adalah para guru yang memberikan masukan dan saran observasi kita hari ini. Dan Bapak Ibu izinkan kami SK 39 menampilkan hasil praktek kerja observasi kepala sekolah yang dilakukan pada periode Juli hingga Desember 2024. Izin berdiri. Ibu Lia bisa ke slide berikutnya, langsung ke saja. Terima kasih. Untuk diselesaikan agak mikir lagi, agak kesini lagi. Ini betul ya saya biar terlihat dari sini, saya ke belakang sini. Hal-hal yang diobservasi kali ini adalah tingkat upaya melakukan kesiapan observasi kelas, melakukan observasi, diskusi tidak lanjut dan refleksi tidak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Setelah teman-teman
Jadi hampir 18 orang memilih disiplin positif untuk kegiatan observasi, kegiatan di kelas kemarin. Kemudian ada 3 orang keterampilan kelas, dan yang 4 orang lainnya di ya, 4 orang lainnya penerapan nanti saya cek lagi, 3 orang karena sudah agak lama sehingga saya lupa. Dari 18 orang yang melakukan kegiatan persiapan observasi disiplin positif, ada beberapa hal yang menjadi tidak lanjut di lapangan yang perlu diberikan bersama-sama, yaitu ketika dalam kegiatan restitusi, penguatan restitusi itu sebagian besar guru mengalami, sebagian besar itu mengalami kendala di mana penguatan peserta didik dalam menyadari kesalahan yang telah dibuat. Dan ada 2 orang guru yang belum melakukan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan itu dilakukan ketika kesepakatan kelas di periode awal secara umum, bukan kesepakatan kelas ketika mengajar di hari itu. Untuk keteraturan kelas, alhamdulillah 4 orang sudah melakukan kegiatan penguatan untuk membentuk keteraturan kelas dengan motivasi, pemberian penguatan ke kelas sehingga menciptakan kelas yang kondusif. Itu sudah dilakukan. Mungkin nanti saya izin Bapak Ibu Guru dan Ibu Nurma ya, izin teman-teman akan memberikan pengalaman ketika diobservasi, kemudian kegiatan penguatan disiplin positif dan segitiga restitusi itu kita kuatkan untuk beberapa kali pertemuan melalui Kombel. Kemarin Kombel Paijo juga segitiga restitusi dan disiplin positif. Kemudian dari Kombel kelas 5 juga ada penguatan keteraturan kelas untuk meningkatkan kondusivitas belajar. Ibu Toma, saya izin ke teman-teman untuk memberikan sedikit masukan ya Bu ya, kepada semuanya. Mungkin dari Pak Reno duluan. Pak Reno nggak apa-apa ya kegiatan lapangan kemarin. Baik, izin Bu Toma dan Bapak Ibu guru hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Chandra Wijaya. Saya di sini mengajar PJOK. Saya mengajar di kelas 5 dan 6 di sini. Pada saat observasi kelas yang saya lakukan, Ibu Yulaika sudah melihat apa yang saya kerjakan di kelas itu. Lebih ditekankan lagi karena saya memilih observasi kelas itu disiplin positif, maka dari itu saya memilih untuk kesepakatan kelas pada saat pembelajaran di awal. Nah, kenapa? Karena pembelajaran di awal itu sangat penting untuk kita berjalannya keberlangsungan pembelajaran pada saat itu. Karena kalau sudah sepakat untuk menyepakati kesepakatan kelas itu, maka berjalannya pembelajaran pun akan semakin baik, semakin juga kondusif seperti itu. Terkait dengan observasi kelas ini, Ibu Yulaika sudah melakukan observasi pada saya di bulan Agustus lalu. Alhamdulillah, anak-anak menjadi lebih teratur dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Terutama ketika di awal kita sudah menyepakati kesepakatan kelas itu, maka berjalannya akan lebih baik lagi. Ke depan memang observasi kelas ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi guru, terutama pada saat disiplin positif di dalam kelas. Mengingat anak-anak itu akan mengingat rambu-rambu yang
telah disepakati pada saat di awal pembelajaran, bukan hanya di awal semester saja. Jadi observasi kesepakatan kelas ini bisa kita lakukan di awal pembelajaran sebelum kita memulai pembelajaran. Mungkin itu Bu Juleika. Singkat dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Reno. Kebetulan Pak Reno kemarin mengambil tema disiplin positif. Dan untuk keteraturan kelas ada 4 orang, di sini diwakili oleh Bu Yolanda. Bagaimana penerapannya di kelas? Silahkan. Terima kasih. Izin Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Yolanda. Di sini saya mengajar di kelas 6A. Di mana ketika observasi kelas ini saya mengambil tentang keteraturan kelas, di mana ada beberapa hal-hal yang harus saya perhatikan ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Yang pertama di sini selain ada sangkutannya dengan disiplin positif, di sini juga benar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Reno, kita harus membuat kesepakatan untuk pembelajaran, bukan hanya yang kesepakatan yang sudah kita sepakati pada awal pembelajaran. Selain itu, yang perlu saya perhatikan di sini ada juga tentang untuk sebelum memulai pembelajaran kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kemudian dalam keteraturan kelas ini saya mengelompokkan beberapa peserta didik untuk membuat suatu tugas. Di sini juga untuk dalam keteraturan kelas di sini peserta didik mempunyai peranan yang aktif. Kemudian ketika untuk menyampaikan materi pembelajaran, di sini juga saya kan di dalam kelas anak-anak diminta tolong untuk berkumpul di depan kelas mendekati saya seperti pembelajaran PJOK agar apa yang saya sampaikan materi tersebut mudah diterima oleh peserta didik. Ketika anak didik tersebut sudah paham, sudah jelas, maka kemudian mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bu Yolan, saya nyambung lagi Bu Yolan, Bu Nurma, tindak lanjut yang dilakukan pasca observasi. Teman-teman Bu Wiwi, Bu Iya dengan Pak Fran itu sudah melakukan pasca observasi dan tindak lanjutnya ini akan memberikan arah sedikit masukan kepada kita semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini dari kegiatan pembuatan kesepakatan kelas disiplin positif, keteraturan kelas dan restitusi, dari tindak lanjut yang kami lakukan itu dalam kesepakatan kelas yang seperti dijelaskan oleh Pak Rena dan Bu Yolan sebelumnya, kesepakatan kelas itu bukan hanya dibuat di awal, tapi juga bisa kita lakukan revisi pada kegiatan sebelum pembelajaran, seperti misalnya dalam pembentukan kelompok. Jadi kita harus ada penambahan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu harus benar-benar direvisi pada saat kegiatan pembelajaran sebelum berlangsung. Jadi misalnya kita menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pembuatan kelompok misalnya. Kemudian agar peserta didik itu dalam tugas kelompok itu semuanya saling bekerja sama. Jadi ada tanggung jawab dari peserta didiknya dan kesadaran apa yang harus mereka lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk disiplin positif, hasil tindak lanjut yang kami lakukan itu peserta didik itu terus terang Bu, disiplin positifnya itu tidak semua anak itu bisa melakukan disiplin positif. Masih ada yang masih mengalami apa ya istilahnya, belum disiplin positifnya itu belum kuat, belum tumbuh. Jadi memang makanya harus dilakukan terus dilakukan revisi dalam pembuatan kesepakatan kelas maupun disiplin positif. Makanya itu tiap masuk pembelajaran itu kita lakukan lagi kesepakatan kelas yang memang harus disesuaikan dengan pembelajaran pada hari itu agar tercipta keteraturan kelas yang baik yang kita inginkan. Kemudian untuk restitusi sendiri yang kita lakukan dengan keteraturan kelas tadi disiplin positif, tidak semua peserta didik itu bisa menumbuhkan keteraturan
saat itu berlangsung. Jadi misalnya peserta didik tidak memperhatikan, maka kita langsung memberikan restitusi kepada anak-anaknya, ke peserta didiknya, agar mereka paham apa yang tanggung jawab mereka dan kesadaran mereka terhadap materi atau pelajaran yang harus mereka perhatikan, mereka pahami dan mereka mengerti. Oke, itu saja Bu. Jadi kita harus ada revisi dalam kegiatan yang kita lakukan. Jadi tidak hanya dilakukan tapi juga ada revisi dalam melakukan kesepakatan restitusi dan secara jelas. Mungkin itu saja Bu dari hasil kita tadi. Dewi, jangan dulu nak, jangan ada Pak. Ada tambahan mungkin dari Pak Fans. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Ibu Irma dan sambil mereka kalau ngomong kan. Selanjutnya, kalau tadi Ibu Wiwi di kelas 5 membahas tentang kesepakatan kelas, saya juga di kelas 5 menambahi untuk masalah atau memfokuskan masalah keteraturan suasana kelas. Di keteraturan suasana kelas ini kami memfokuskan pada 3 hal untuk perbaikannya. Pertama, untuk membantu guru kita itu berusaha untuk membangun komunikasi positif dengan tujuannya membuat siswa merasa nyaman dulu. Sebagai contoh, misalnya di awal kami biasa menyebutkan memanggil nama anak, ya, seperti absen juga, kemudian menanyakan kondisi, kemudian kami juga melakukan misalnya menanyakan suasana hati mereka dengan harapan mereka merasa terlibat di dalam suasana kelas. Itu dulu. Jadi pertama, membuat mereka nyaman di dalam kelas dan mereka merasa diperhatikan dan merasa diterima di dalam kelas dulu. Kemudian kedua, strategi pengelompokan untuk tujuannya untuk mengaktifkan kearifan siswa. Sebagai contoh tadi Ibu banyak mengatakan untuk masalah kelompok diskusi. Kalau kami memanfaatkan setelah kita mengamati kemampuan anak di kelas, kita melihat mana yang anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih, kita tempatkan di setiap kelompok agar kemampuannya merata. Jadi anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih bisa membangun kepemimpinan mereka, tanggung jawab mereka, mandiri mereka untuk membimbing teman-temannya yang butuh bimbingan. Jadi setiap kelompok itu mempunyai atau bisa dibilang yang menjadi pionirnya. Itu banyak manfaatnya sehingga teman-teman juga merasa terbimbing juga dalam setiap diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga itu adalah kami memfokuskan kepada tadi kesepakatan kelas. Ibu bilang tadi di awal kita ada kesepakatan kelas umum, itu kita buat dari awal di awal pembelajaran. Kemudian juga kita sepakati ke anak-anak dulu apakah ini bisa disepakati atau tidak. Sekiranya kalau ada kesepakatan yang tidak bisa dipenuhi, kita bisa revisi kalau tadi sudah disampaikan. Selama pembelajaran kita selalu mengulang di awal pembelajaran sebelum kita mulai untuk mengingatkan anak. Anak juga kami libatkan untuk menentukan kesepakatan kelas itu. Jadi semuanya kita rangkum menjadi satu, kita tempelkan di kelas agar anak selalu ingat apa yang disepakati. Dan setiap awal pembelajaran kita mengingatkan juga kepada anak-anak, ingat bahwa kesepakatan kita di awal dan mereka tahu terhadap sanksi-sanksi apabila mereka melanggar. Dan itu tujuannya untuk memperbaiki sikap positif mereka. Untuk itu saya melengkapi dari peserta bicara dari Bu. Terima kasih. Bu, dia mau menambahkan sebelum ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Rosa. Kemarin bulan September
Ibu Ila itu sudah mengobservasi saya. Di sini saya di kelas melakukan kesepakatan kelas dan restitusi. Nah, restitusi dan kesepakatan kelas itu berdasarkan kesepakatan kelas kita kepada anak-anak. Nah, di sini untuk restitusi itu kita ajukan kepada anak-anak. Jangan restitusi juga tidak menggunakan kekerasan fisik. Restitusi juga bisa kesepakatan melalui anak restitusi tersebut. Kesepakatan itu dilakukan kepada anak-anak, tidak melakukan kekerasan fisik ya. Kita tidak melakukan kekerasan fisik seperti kita menghukum anak misalnya. Anak yang menganggap anak misalnya dihukum misalnya push up itu tidak boleh. Tetapi kita melakukannya misalkan kesepakatannya restitusi tersebut kita melakukan nyanyi-nyanyi atau di sini saya kemarin di observasi itu karena saya pelajaran pendidikan agama Islam. Di situ kesepakatan anaknya melakukan restitusi itu dengan cara dia menghafal surat-surat pendek. Nah, di situ anak-anak yang melakukan kesalahan di sana dengan menghafal tersebut, jadi di situ ada disiplin positifnya. Jadi pada saat pembelajaran itu anak-anak merasa disiplin, merasa tertib pada saat pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria dan kawan-kawan. Memang sebelum pra-observasi kami komunikasi bersama guru-guru masing-masing untuk mengadakan komunikasi awal tentang observasi yang akan dilakukan di kelasnya. Jadi dari mulai pemilihan TP dan aktivitas belajar, penguatan disiplin yang diterapkan atau yang diterapkan itu kita sepakati bersama sehingga ketika dalam implementasi berjalan dengan baik. Dan memang ketika diamati tadi ada 2 orang guru lupa bahwa telah membuat kesepakatan di alat pelajaran. Memang karena mungkin belum kita mengamati. Setelah pasca observasi kita juga mengadakan komunikasi tentang hal-hal baik yang sudah dilakukan dan hal-hal yang baik yang belum kami lakukan, dan itu kita bahas bersama ketika permasalahannya secara umum menjadi permasalahan umum itu kita jadikan salah satu tema dalam Kombel. Dalam Kombel kita berusaha untuk memecahkan masalah secara bersama-sama, dilakukan setiap hari Selasa. Kemarin hari Senin karena Senin bertumuran dengan ekskul marching band sehingga berisik, makanya kita pindahkan di hari Selasa. Beberapa hal yang menjadi catatan kita tentang kemajuan belajar siswa, mengingat anak-anak kita ini konsentrasi belajar yang mudah terpecah meskipun itu di kelas tinggi. Ketika kami identifikasi, salah satunya adalah faktor kesiapan belajar. Faktor kesiapan belajar ini salah satu halnya dari kebiasaan siswa tidak sarapan pagi, sehingga nutrisi atau asupan energi untuk melakukan kegiatan belajar menjadi mudah terpecah, mudah teralihkan. Sehingga per Agustus kemarin ya kita mengadakan kegiatan sekolah yang kita sepakati dengan komite sekolah bahwa sekolah melakukan kegiatan makan sehat, perbaikan nutrisi setiap hari Kamis. Dan setiap hari Kamis, setiap Kombel melakukan kegiatan masak bersama dengan komite sekolah, sehingga setiap Kamis sudah terjadwalkan dari ketika Kombelnya habis, ada 5 Kombel, kita selesai, kita mengulang ke Kombel awal lagi dengan membuat sprint pemilihannya. Barangkali mungkin Bu Ria bisa mengelingkan ke Facebook dan IG sekolah atau YouTube sekolah tentang kegiatan observasi dan kegiatan makan sehat kita. Salah satunya, mohon maaf Ibu Nurma, ini ketidaksiapan saya membuat PPT karena kemarin di IG boleh Facebook boleh Pak Rino dibantu? Itu ke aktivitas beberapa kegiatan observasi yang telah dibahas kemarin pasca observasi itu ada di link YouTube, IG dan Facebook ya. Silakan.
Sebentar, waktunya masih banyak nggak ya? Izin 10 menit, Bu. 10 menit. Nah, untuk tindak lanjut, guru-guru sebagian besar sudah melakukan tindak lanjut, bahkan sudah banyak yang selesai untuk kegiatan penilaian kinerja di PMM. Tinggal menunggu 2 orang, Pak Afan sudah selesai, Pak Afan ya? Sampai tindak lanjut ya? Jadi ada tinggal 2 orang, Pak Jilni Haryanto dengan Pak Fran lagi proses kegiatan tindak lanjutnya, dan insya Allah kawan-kawan sudah selesai semuanya, tinggal mengupload sertifikat yang akan di-upload dalam kesepakatan dalam PMM, dan 7 orang sudah selesai di pengelolaan kinerja. Temu Pak Reno? Biasa. Itu kesalahan kita, memang nggak menyiapkan linknya yang sehingga agak susah. Itu kegiatan kita. Kita di Pramuka di hari Kamis Di Instagram. Oke. Tolong ambilkan buku pasca observasi sama Bu Isa. Buku hasil rangkuman. Gak boleh ya? Izin Bu untuk kegiatan observasi, apakah perlu kita jadikan, Ibu perlu soft file-nya atau hard file? Soft file saja. Ibu, iya. Makan sehat. Oh iya. Oke, ini adalah kegiatan yang tadi tidak pakai lagi loh hard. Oh iya, ini kan sudah saya lihat. Oke, siap. Nanti drive-nya ini hasil observasi dan pasca ya kemarin ya, masukan saran di IG ya, Pak Ikan di IG. Iya. Ini proses masak. Suaranya tidak bisa keluar. Iya. Nggak connect di sel. Nanti di add saja saya bisa. Oke, siap Ibu. Yes. Dengan kegiatan observasi kelas itu nanti kami sampaikan, minta maaf karena saya juga maaf betul belum menyiapkan PPT, jadi PPT yang ada saja yang kami tampilkan karena ada keluarga yang di rumah sakit, jadi karena nggak bawa laptop juga Bu, jadi minta maaf juga hari ini kami belum siap untuk mengeringkan kegiatan sekolah ini, kegiatan polisi cilik anak kita kemarin belum meraih prestasi. Itu kegiatan yang kemarin Ibu buka di Tonggal pertama keberapa kemarin ya, yang kegiatan disiplin positif dan restitusi karena dirikan dari guru olahraga. Saya sudahi Bu, nggak apa-apa? Oke, nggak apa-apa. Demikian Bapak Ibu semuanya, mohon maaf akan atas penampilan kami yang presentasinya tidak siap. Semoga ini menjadi permasalahan kami saja dan tidak menjadi permasalahan bagi rekan-rekan lain. Mohon maaf atas kekurangan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhirkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Yulaika. Sekali lagi kita berikan tepukan yang meriah ya. Waktunya 30 menit, sudah ditambah tadi 3 menit karena di-cut sedikit tadi ya. Baik, terima kasih. Nanti untuk pleno terakhir kan cuma 30 kali 6 kurang lebih 183 jam setengah